Komentar tegas Shin Tae-yong soal ditawari latih negara lain dan bayar denda. Tolak petisi STST, sang legenda timnas minta Shin Tae-yong dipecat. Diledek netizen buah dari Akademi Rental PS, Indonesia keluar jadi juara AFC Asian Cup 2023. Simak info selengkapnya berikut ini. Demi timnas Indonesia, Shin Tae-yong tolak tawaran dari negara lain, saya tidak tertarik. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan bahwa ia menolak tawaran dari negara lain dan akan tetap fokus melatih skuad Garuda. Meskipun muncul isu bahwa STY telah menerima tawaran lain, Shin Tae-yong menegaskan bahwa ia telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan PSSI pada akhir tahun 2023. Saya tidak pernah menerima tawaran dari negara lain meskipun tawaran tersebut datang. Saya sudah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Indonesia, PSSI, pada akhir tahun 2023, sehingga saya belum mempertimbangkan untuk pindah ke tim lain. Di Piala Asia 2023, saya juga menerima tawaran. Tapi saya tidak tertarik sama sekali, ujar Shin Tae-yong seperti yang dikutip dari TTO 247, Senin, 5 Februari 2024. Pelatih berusia 53 tahun itu membantah rumor tentang kesiapannya membayar denda kontrak dengan PSSI untuk melatih negara lain. Ia menyatakan bahwa selama menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Ada rumor bahwa saya bisa membayar kompensasi kontrak, tetapi saya tidak pernah memikirkan hal itu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin selama menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Saat ini, saya secara rutin bertemu dengan Erick Thohir, Ketua PSSI, untuk membahas perkembangan sepak bola Indonesia. Jelas Shin Tae-yong. Ia menegaskan bahwa ia tidak memiliki minat sama sekali menjadi pelatih kepala di negara lain, dan berharap tidak ada kesalahpahaman. Saat ini, Shin Tae-yong memiliki kontrak dengan PSSI hingga Juni 2024 dan diberikan sejumlah target, termasuk membawa timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 dan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika berhasil mencapai target tersebut, kontraknya bisa diperpanjang hingga 2027. Adapun sebelum beralih fokus ke Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong bakal lebih dulu melanjutkan perjuangan bersama anak-anak asuhnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Garuda dijadwalkan menjamu musuh bebuyutan Vietnam dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 21 Maret mendatang. Duel kali ini menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Pasalnya, skuad Merah Putih gagal tampil kuat di dua laga pertama grup F, dengan tim racikan Shin Tae-yong tumbang 1-5 oleh Irak dan hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Filipina. Ramai beredar di media sosial petisi yang mendesak PSSI agar segera memperpanjang kontrak Shin Tae-yong semakin banyak diperbincangkan. Bahkan sempat viral dengan topik STST di media sosial, medsos. Petisi yang diinisiasi oleh komunitas Indonesia Pride sudah ditandatangani oleh 56.554 orang hingga Sabtu, 3 Februari 2024. Targetnya mencapai 75.000 tanda tangan. Shin Tae-yong, ST, dianggap telah berhasil mengangkat derajat level timnas Indonesia. Pencapaian tertinggi timnas bisa mencapai babak 16 besar di Piala Asia Qatar, namun di balik riuhnya petisi STST sang legenda timnas Indonesia, Anjas Asmara beranggapan sebaliknya, mengutip dari Instagram Tommy Welly, Bung Towel 8. Legenda timnas Indonesia, Anjas Asmara, menilai ada baiknya PSSI memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih skuad Garuda. Penilaian itu muncul karena dalam pandangannya Shin Tae-yong gagal mendongkrak performa timnas Indonesia. Kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Sejauh ini banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap PSSI segera memperpanjang kontrak pelatih 53 tahun tersebut. Pencinta sepak bola nasional melihat Shin Tae-yong telah memberikan progres yang optimal kepada timnas Indonesia.
Sebut saja meloloskan timnas Indonesia untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia, hingga mendongkrak ranking FIFA Squad Garuda. Namun, sederet hasil di atas belum cukup membuat puas Anjas Asmara sang legenda timnas Indonesia di era 1970-an. Dalam wawancaranya dengan pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly, Anjas Asmara mengatakan belum cukup puas dengan kualitas Shin Tae-yong menangani timnas Indonesia, apa yang dikerjakan STY selama 4 tahun ini. Minta naturalisasi, sudah diberikan. Tapi permainan membosankan. Malah parkir bus. Dia nggak bisa membuat anak-anak kita bikin gol. Malah kebobolan gol yang banyak, kata Anjas Asmara. Ini semua salah STY. Anak-anak tidak diberikan kepintaran apa-apa. Kecuali fisik saja diutamakan tapi skill atau otak sepak bolanya tidak dilatih. Sesumbar sudah level Asia tapi kalahan terus. Menangnya cuma dari tim kacangan ASEAN, lanjut Anjas Asmara. Sebagai mantan pemain timnas saya kecewa dengan 4 gol lipatnya STY. Cukup sudah, jangan mau dibodoh-bodohi lagi. Segera saja PSSI cari pelatih lain yang benar-benar mampu melatih timnas dan bukan yang sibuk main iklan saja, tegas Anjas Asmara. Terlepas dari kritikan di atas, masih ada banyak event yang dijalani Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Pada Maret dan Juni 2024, timnas Indonesia total melakoni 4 laga di lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya pada 15 April hingga 3 Mei 2024, timnas Indonesia U23 akan ambil bagian di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania dan Australia. Indonesia juara AFC Asian Cup 2023 atau Esports Piala Asia 2023. Netizen meledeknya sebagai buah dari Akademi Rental PS atau PlayStation. Indonesia keluar menjadi juara edisi pertama AFC Asian Cup 2023. Turnamen e-sport level Asia itu baru pertama kali digelar, bersamaan kejuaraan sepak bola Piala Asia 2023, yang berlangsung di Doha, Qatar. Indonesia juara usai mengalahkan Jepang di final, yang berlangsung di Virtual City Esport Arena, Doha, Qatar, Senin 5 Februari malam waktu setempat. Rizky Faidan, Elga Cahaya Putra, dan Akbar Paudie menang 2 kali atas Jepang, masing-masing dengan kemenangan 3-2 adu penalti, 1-1 pada game pertama, dan 1-0 di game kedua. Sukses ini membuat Indonesia langsung mencatat sejarah baru di level Asia. Setidaknya di turnamen sepak bola layar kaca bukan lapangan betulan. Sebab, bisa langsung juara pada edisi pertamanya, netizen Indonesia, yang larut dalam euforia, memberi komentar satir di media sosial. Banyak yang menyebut sukses ini adalah buah dari Akademi Rental PS, ya, kata Rental PS trending pada Selasa 6 Februari pagi. Banyak yang bangga Indonesia bisa juara karena banyaknya rental PS yang dimainkan anak-anak hingga orang dewasa di tiap sudut daerah. And now, ladies and gentlemen, we present the Champions Trophy to Indonesia! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.